Oke guys, Anda saksikan saya mau isi freon. Apakah ini mampet atau tidak? Dengan langkah-langkah seperti ini Anda bisa saksikan. Apalagi para pemula ini. Kenapa ini sederhana sekali menurut saya? Karena urutannya ini sederhana. Kemudian kapiler ini dari awal saja sudah bisa dipastikan ini bolong. Kalau ada mampet, ini sudah pasti jelas. Kalau tidak difilter, di mana lagi? Kan seperti itu. Anda saksikan. Ini konten yang luar biasa untuk Anda. Yang keluhannya, kalau para pemula bahkan bukan pemula, ini mampet. Kalau Anda menyaksikan ini, video ini bisa untuk patokan Anda ini. Anda saksikan ini, saya Freon anti mampet ini. Oke guys, ini tidak jadi patokan karena ini vakumnya saja di 0 ini. Jadi ini tidak patokan. Patokan saya filter hangat. Saya akan tutup ini. Oke, sudah saya tutup ya. Anda saksikan bukti ini. Saya akan buktikan. Jadi ntar Anda lihat prosesnya. Misalkan lampu dimatiin. Ini sudah pasti jadi pokoknya. Sudah keliling ini hitungan jam sudah pasti jadi. Jadi seperti itu, nggak ribet ini flashing ono flashing itu percuma ini. Jadi Anda bisa buktikan ini. Anda lihat prosesnya, oke? Oke guys, jadi ini saya akan pasang evap baru. Oke. Jadi caranya untuk tidak memperunyam ini. Kalau pemula ini tidak memperunyam karena lokasi ini sangat ngepres, makanya saya panjangin. Kalau pemula ini harus langkah seperti ini, jadi tidak terlalu berbahaya kalau urusan api las. Kemudian ini terlalu pendek juga, jadi ngalahin kita nambahin pipa dan kapiler. Anda akan saksikan ya. Oke guys, jadi ini seperti ini langkahnya. Anda kan saksikan. Jadi setelah ini ngapain? Karena ini lebih mempermudah ini toleransi gerakan, kemudian pasti nyaman. Saya sambung kapiler ini. Sambungan kapiler ini saya sambung di bawah. Ini las di bawah, ini las di bawah. Jadi tinggal 2 titik tidak begitu rawan. Jadi diperpanjang pipa dan kapiler. Ini kira-kira kapiler ini ada 30 sentian. Oke. Jadi tidak runyam ini kalau para pemula ini. Tinggal dilas satu-satu. Tapi entar bagian ini yang besar ini menggunakan kain lap yang basah. Jadi saya akan baut supaya aman ini guys. Seperti itu guys. Oke guys, supaya tidak meragukan, ini setelah dielas ya, apakah ini bolong ke pipa balik,
Anda pasang filter dulu. Jadi filter ini sudah ada vakum, kemudian ditutup dan lari ke atas ke kapiler, masuk ke evap dan keluar di pipa balik. Jadi ini sudah pasti, ini jelas tidak rapat, ini maksudnya ya. Jelas ini bolong, ini kapiler. Jadi langkahnya seperti ini kalau ada masalah mampet, setelah ini berarti ada kesalahan di sini. Pengelasan. Jadi ini sederhana, nih lacak dari awal. Satu persatu ini sudah pasti tepat sasaran ini. Tinggal las yang di sini. Oke guys. Oke. Ini saya lap basah kemudian saya baut. Oke. Jadi ini tidak kemana-mana. Jadi caranya seperti ini, Anda baut. Ya. Kan beres perkara. Aman. Jadi caranya seperti itu. Kalau para pemula ini, jangan main-main ini. Oke, saya untuk tedengan. Jadi seperti itu caranya. Mudah, sederhana, kemudian aman. Sudah pasti aman. Bau beres perkara. Oke, sudah selesai. Jadi aman. Kalau pemula yang lasnya bukan las ini, las kayak saya ini aman. Ya. Ya, oke, sudah seperti ini. Ini lacak lagi bahwa ini bocor atau tidak, keluar di belakang atau tidak. Saya akan colokin. Otomatis dari kapiler naik ke atas, kemudian keluar di pipa balik karena ini belum disambung. Sudah pasti ini berarti bolong dari las-lasan kapiler di dalam sampai keluar di pipa balik. Sampai di sini ini sudah pasti bolong semua. Jadi seperti itu. Untuk melacak, misalkan mampet ini maksudnya. Mampet karena las-lasan ini sudah pasti terbaca ini dari awal. Oke guys, sudah saya las. Oke guys, sudah saya sambung ya, pipa balik sudah saya sambung. Pengisian sudah saya lepas dan saya biarin, dan saya akan isi metil kira-kira 2 tutup. Jadi seperti ini langkahnya, saya isi metil, kemudian tutup dan lepas ini supaya naik ke kondensor ini.
Anda lakukan seperti ini akan naik nih metil ke pipa kondensor. Jadi tidak runyam-runyam amat. Ini tentang dunia kulkas ini. Kalau lacak vakum dari awal, ini bisa ditutup kemudian habis atau tidak anginnya. Ini ketahuan ini. Oke. Kalau ada bocor ini ketahuan dari awal juga nih, kalau model tutup ini sudah pasti rapet. Siap. Oke. Kan semakin habis. Oke. Jadi ini sudah pasti rapet semua. Lacak dari awal. Takutnya las-lasan di atas atau evap ini bocor, ini bisa dilacak ini. Tuh habis tuh. Oke. Cepat sebenarnya. Ini metil nyampe paling. Oke, tinggal pasang pengisian. Oke guys, sudah selesai pengisian. Pengisian sudah selesai. Oke. Mudah-mudahan mic bagus ini. Saya nggak ngelacak mic. Saya akan lacak lagi kalau ada kebocoran di las-lasan saya. Saya colokin lagi. Oke. Korek. Ini kalau bocor, ini ngisep ini. Kemudian vakum tidak mau habis. Oke. Ini tidak mau habis kalau bocor. Jadi ini sederhana nih langkah ini, dari awal ini pasti sebenarnya ini ketemu ini. Masalahnya di mana ini ketahuan. Oke. Semakin lambat sudah pasti lepas. Oke guys, sudah selesai pengisian. Pengisian sudah selesai. Oke. Mudah-mudahan mic bagus ini. Saya nggak ngelacak mic. Saya akan lacak lagi kalau ada kebocoran di las-lasan saya. Saya colokin lagi. Oke. Korek. Ini kalau bocor, ini ngisep ini. Kemudian vakum tidak mau habis. Oke. Ini tidak mau habis kalau bocor. Jadi ini sederhana nih langkah ini, dari awal ini pasti sebenarnya ini ketemu ini. Masalahnya di mana ini ketahuan. Oke. Semakin lambat sudah pasti lepas. Oke guys, Anda saksikan ini. Lagi dicolokin. Saya akan pasang manifold ini. Ya. Anda saksikan dari awal. Kak,
Kalau ini mampet, berarti ini saya salah data ini. Oke. Vakum. Saya pasang. Anda bisa lihat. Vakum ini nggak harus nol karena jarum rusak. Ini tidak masalah. Yang penting angin ini habis ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi nggak banyak ini ono ini ana ngapain ini. Hasilnya sama, ini percuma ini. Saya akan buka freon. Cukup buka dan saya tutup lagi. Oke. Anda saksikan ini. Kalau ini mampet, ini saya jontor ini. Taruhannya ini sudah masa ini. Yang nonton saya ini. Akan tutup. Oke guys. Sebenarnya ini mau live tapi ini sinyal kurang tepat. Oke guys, sudah salah sini vakum ini ya. Saya akan basahi mempercepat. Aduh, hujan lagi. Oke, sudah basah, saya akan buka ini. Anda lihat. Metil sudah. Semua yang salah cak kapiler, bahkan sambungan sampai pipa balik, ini sudah. Saya hanya bekerja flashing sebelum pasang filter ini. Oke. Jadi seperti itu. Sebentar, saya ini hujan, saya mau geser motor itu di depan dulu ya. Matiin dulu. Sambung lagi nih. Oke. Pegang anget. Oke, intinya nggak mampet ini. Saya akan buka lagi freonnya ini. Saya akan dengerin juga di evap. Saya membuktikan ini tidak mampet. Ini sudah mendungnya luar biasa. Oke, saya biarin caranya pegang pipa pres. Suara pasti di evap lebih keras. Satu, kapiler ini nggak ada pelapis.
kayak aspal lah jenisnya. Ini mulai hangatnya menyengat maksudnya. Saya hanya flashing setelah filter dipotong, jadi tidak flashing gebres, tidak terlalu ini ono anak. Oke, saya akan tutup dulu ini. So, Anda dengerin di dalam dulu. Oke, Anda bisa lihat bahwa ini tidak mampet dan ini putih ini. Saya buktikan kepada Anda ini, ya. Hanya kurang freon, gampang. Anda lakukan ini pasti bisa ini. Tidak rumit-rumit amat. Kita akan kurangi sedikit. Kebanyakan kurangin. Jadi seperti itu, patokannya di dalam. Evap seperti apa, dinginnya sampai mana. Kemudian filter ini kalau dikurangi freon tambah anget, artinya ini sirkulasi ini lancar. Berarti freon ini sedikit kebanyakan, misalnya seperti itu bisa dirasakan juga ini. Mudah ini, cepat, tidak runyam, tidak. Oke, saya akan lihatin lagi di dalam. Kalau tidak percaya ini. Oke. Asing. Ini asingnya. Jadi ini sudah saya jamin jadi seperti itu. Oke. Dah, ini sudah pasti tidak mampet. Saya tutup ini video 5 menit nih.